pikiran kita bulan Ramadan itu kalau sudah 15 ke atas ibu bapak harus punya pikiran bahwa tahun depan belum tentu kita ketemu bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikh wa man wa'ina kulli niyatin salihah wa liqada'i hasatina bi sirril Fatihah. Suratul Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi bid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuqaddirul laila wan nahara. Wallahu, Allah yuqaddiru, yang menakdir, ya, yang memberi ketentuan. Ya, ada yang menafsirkan, yang menghitung, mampu menghitung al-laila wan nahar. Ya, malam dan siang. Beberapa kali sudah kita sampaikan ibu bapak, budaya Arab itu lebih kuat malam daripada siang, khususnya kalau musim panas. Makanya seringkali Quran nyebut siang malam itu malam dulu baru siang, al-laila wan nahar. Kebalikan kita ini lebih dominan siang daripada malam. Panjenengan tindak Jakarta berapa hari? Oh, 3 hari, maksudnya 3 hari 3 malam. Tidak ada kelolaan panjenengan tindak Jakarta berapa malam, tidak ada. Budaya, tradisi. Lek orang Arab tidak malam. Makanya di sini ketika Allah nyebut siang dan malam, kalau kita kan siang dan, kalau Arab malam dan siang. Karena kalau musim panas, sekali lagi beberapa kehidupan malam hari lebih hidup daripada siang karena saking panasnya. Al-laila wan nahar. Ya, di sini juga begitu. Al-laila wan nahar. Ya. Ini Islam atau Quran sebagai bukti tidak serta-merta melarang tradisi. Tradisi orang Arab mengucapkan malam dulu. Tradisi itu selama tidak bertentangan dengan akidah terutama tidak apa-apa. Tradisi apapun. Termasuk surat Maryam 62 nih loh. Wa rizquhum bukratan wa asyiyya. Rezeki orang di surga itu pagi dan sore. Bukrah itu pagi, asyiyya sore. Padahal lebih banyak ayat yang menjelaskan orang surga itu, ibu bapak, terlintas di dalam hati saja makanan datang. Nah ini kok hanya disebut pagi dan sore. Penjelasannya ternyata Allah menghormati tradisi orang Arab itu dulu. Tidak tahu sekarang bisa saja berubah juga. Tradisi orang Arab dulu ketika Quran turun itu ibu bapak makan besarnya itu pagi dan sore. Bukrah wasi. Itu juga bukti sekali lagi tradisi tidak kebiasaan adat tidak serta-merta dilarang oleh Al-Quran selama tidak melanggar akidah mawon. Termasuk saya sudah nyampaikan itu belum surat Toha 102 itu. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa.
Jadi di mahsyar digiring orang bangkit dari kubur, mujrimin orang sing dosa-dosa, sing jahat-jahat, sing nakal-nakal itu yaumaidin, waktu itu bangkit dari kubur zurqa, dalam keadaan wajahnya biru. Ibu bapak, orang bangkit dari kubur nanti kalau menurut Quran peluang wajahnya kalau putih insya Allah swarga. Yauma tabayyaddu wujuhun, wajahnya jamaknya wujuh. Kalau putih sinyalnya swarga. Tapi kalau hitam taswaddu neraka. Termasuk kalau biru itu juga neraka, Bu. Ya ini warna. Ya. Makanya biru itu warna neraka. Tapi itu kalimat berita, artinya tidak perintah, tidak larangan, cuma itu menggambarkan lewat wajah hitam insya Allah sinyalnya neraka, lewat putih insya Allah surga, biru zurqa itu azraq. Ternyata itu juga ayat yang menghormati tradisi orang Arab, itu anti warna biru. Abghatul alwan indal Arab azraq. Makanya serban Nabi itu hijau, putih, merah ada, makanya orang sana kan merah itu. Tidak apa-apa, tapi biru mboten enten. Mboten berarti sing rukuhnya biru kemudian neraka mboten lho nggih. Ini tradisi. Makanya saya punya teman yang ngajar juga di UIN, ya ketua Muhammadiyah Jatimur itu kan Pak Dr. Sa'ad Ibrahim kan teman saya, Bu. Muktamar Muhammadiyah kemarin biasanya warna biru, kemarin kan ganti hijau kabeh. Jadi Muhammadiyah kemarin muktamarnya seluruh Indonesia saya cek warna benderanya biasanya biru ganti hijau semua. Terus tak takoki, Mas, oh biasanya biru kok benderanya hijau? Gak roh, itu urusannya orang Jakarta. Ya iku sing bener masalah. Kok bener ya apa? Biru ku warna neraka. Ngono ya. Mana dasarnya? Sampeyan waca surat Toha 102. Wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa. Az-zurq, Pak. Akhil ini kalimat berita. Kalimat berita bukan larangan. Bukan perintah, bukan larangan, berarti tidak dilarang, Bu. Tapi panjenengan lambene seneng biru monggo mawon. Tidak dilarang, hanya ini berita bahwa orang bangkit dari kubur itu mungkin warnanya biru, wajahnya tapi putih atau hitam. Salah ini sama tidak suka warna biru ya itu Quran kok. Saya sendiri warna biru ya akeh kok, Bu. Terus saya itu baru tahu kan juga beberapa bulan terakhir ini aja, karena memang ngaji Quran itu harus diulang-ulang. As-sab'ul masani, inti Quran itu di dalam surat Fatihah. Fatihah itu 7 ayat, maka di Quran juga disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Tapi sebenarnya yang diulang tidak ada bacaannya dalam salat, pemahamannya. Seperti ma'ruf, saya sering menyampaikan itu Bapak Ibu, asyiruna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan benar. Kementerian Agama aja nerjemahkan sudah berubah 3 kali. Zaman kecil saya dulu, pergaulah istrimu dengan benar, ma'ruf itu dengan benar. Terus berubah, kira-kira 10 tahun yang lalu, pergaulah istrimu dengan baik. Sekarang saya mencek berubah lagi dengan patut. Kalau saya kembali mohon pada tafsir, ma'ruf itu akhlak, akhlakul karimah. Makanya di dalam kitab Ihya Imam Ghazali dengan tegas mengatakan wa asyiruna bil ma'ruf itu akhlakul karimah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu dakwah dengan akhlakul karimah. Nah, selama ini ma'ruf diartikan penegakan hukum. Terus biasanya bulan Ramadan, alhamdulillah karena FPI sudah dibubarkan, yang dibubarkan rumahnya loh Pak, 212 dibubarkan, maka yang bolak-balik ngobrak-ngabrik bulan puasa, wong dodol diobrak-abrik itu kan mereka, dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Itu dosane loro.
mengartikan ma'ruf sudah tidak pas, kemudian main hakim sendiri. Namanya rondo itu. Poso-poso dia butuh membelikan baju baru, anaknya papat rondo. Rondo garing. Kemarin saya baru tahu di UPN itu Pak, ya kan ke Wiguna, Masjid Baitul Makmur, barangnya UPN itu Bapak Ibu, ternyata ada soto ayam janda. Gede itu. Oh aneh-aneh itu, soto ayam janda. Akan masuk, enggak jadi Bu saya. Mau tanya, rondone janda kan rondo bahasa Jawanya. Rondone rondo garing apa rondo teles? Atau rondo royal? Orang Jawa itu kadang sulit difahami itu. Rondo garing, rondo melarat, pantas salah garing. Teles ada akal kita menerima rondo teles sih, rondo sing sugih, krono teles artinya sering udan, sering keramas, duwe akeh tuku sampo. Oleh rondo royal kan bingung sama jawab. Tempe digoreng ya tempe goreng, tahu digoreng namanya, tapi tape digoreng namanya. Lah iya. Tape digoreng kok jadinya janda royal, rondo royal. Itu cara menjelaskannya ya apa? Itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak boleh. Saya sebagai salah satu ketua MUI Jawa Timur, Ibu Bapak, nama-nama seperti itu sekarang tidak boleh. Rawon setan sudah ganti sebenarnya Pak. Kita tidak akan memberikan sertifikasi halal kalau mereka ngajukan kalau nama sing aneh-aneh. Masa rawon setan, sambal iblis, terus ada soto ayam janda. Enggak, kita harus diganti. Tapi ya begitu, terutama rawon setan itu sudah kadung umum Pak. Orang ya tetap, orang luar negeri aja datang ke Surabaya katanya hanya untuk membeli rawon setan, kadung nama, salah kaprah itu ya. Oke, lah Ibu dan saudara sekalian, ini Allah lah yang menghitung, menentukan, yuqaddiru takdir alaila wa nahar. Hitungan manusia itu tidak sama Bu. Contohnya hari ini aja. Jadi di sini ditafsirkan fala ya'lamu maqadira ajaz laili wan nahar, hitungan ya siang dan malam, jam-jamnya yang paling tepat hanya tahu Allah. Kita ini hanya memperkirakan. Termasuk hari raya nanti ada peluang beda karena hitungannya itu kan hitungan siang malamnya tidak sama. Ya, teman Muhammadiyah sudah dengan tegas mengatakan 29 hari sehingga hari Jumat insya Allah sudah hari raya. Kalau pemerintah, salah satu yang dianggap pakarnya Profesor Thomas Jamaluddin dari ITB hampir mengatakan tidak bisa dilihat. Maka peluangnya pemerintah dan ormas yang lain terutama NU itu nanti akan 30 hari. Terserah panjenengan. Saya selalu mengatakan beda pendapat itu biasa, yang bahaya beda pendapatan. Mesti aku melok 29, gak aku melok 30. Yang ketiga itu aku yo gak 29, gak 30, aku yo ora poso. Wong sing penting melok ya. Model begini kan masih banyak. Lihat aja warung-warung siang hari juga orang makan semua juga rame Pak. Memang menurut penelitian orang Islam yang taat itu hanya 35%, maksimal 38%. Yang taat betul ya poso, ya sholat, ya zakat, ya haji. Ya sampai sekarang lah Bapak Ibu lihat, ya kalau taat kan sehari sholatnya 5 kali. Tapi yang sehari 5 kali, tapi yang 5 hari sekali juga ada. Wong yang sholat setahun hanya 2 kali ya masih akeh. Rayu akeh, banyak. Ya udah tahu dasarnya apa. Ya itulah soal ketaatan. Soal ketaatan. Okay. Jadi yang mampu menghitung takdir itu ketentuan, hitungan yang pas. Ketentuan takdir ya takdir masih bisa. Termasuk Lailatul Qadar. Qadar itu takdir. Jadi orang memperingati nuzul Quran itu menurut saya dalam kurung harus peringatan Lailatul Qadar Pak. Nuzulul Qur itu kan terjemahan.
Mudune Quran. Kalau dibahasa Arabkan nuzulul, tapi Allah menamakan turun Quran kan bukan di Quran, namanya Lailatul. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ketika Quran turun pertama kali kepada Nabi di Gua Hira, sekaligus itu SK, ketentuan, keputusan ya, Nabi sebagai Rasul Nabi, namanya Lailatul Qadar. Di dalam surat Duhan, Lailah Mubarakah, dua nama itu. Maka peringatan nuzul Quran itu saya sering menyarankan peringatan nuzul Quran dalam kurung Lailatul Qadar. Harus dibiasakan sesuai dengan Allah menamakan itu Lailatul Qadar. Lah kita ini memahami Lailatul Qadar itu kan ketika 10 hari terakhir, asalnya bahwa Lailatul Qadar itu Quran pertama turun itu Lailatul Qadar, dan itu tepatnya tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan di Gua Hira itu yang ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Membaca literasi orang juga baca, insya Allah hatinya akan terbuka, well-being tapi enggak, ya, tapi juga kualitas yang dibaca, diwaca medsos terus tambah sumpek Pak. Hari ini waco ada lagi nih muridnya Dimas Kanjeng di Banjarnegara Pak. Sama Slamet Tohari sudah membunuh 12 orang, menggandakan uang, tapi dibunuh dengan diracun. Ya, itulah di dunia ini berita gitu-gitu aja. Ya, maka kalau medsos kan diwaca terus, baca aja Quran, khususnya bulan Ramadan, yang itu akan menjadi syafaat panjenengan. Bu, sudah khatam berapa kali sampean? Alhamdulillah. Saya tidak tanya bapak-bapak akeh nggak khatam ya. Jadi bulan Ramadan ini penting banget bacaan Quran, karena Quran itu syafaat, wa Qur'ana syafi'a wa bil qabri munisa. Hadis itu sahih Pak. Jadi saya perlu mengurangi tidak apa-apa karena tinggal di 12 3 jadi orang mati di hadis sahih itu prosedurnya, urutannya 7 langkah sing ngubur kondur, datanglah mungkar, nah sudah pasti. Lah hadis ini menjelaskan lebih istimewa karena semua sudah orang pulang, ini nggak pulang, satu orang. Tapi wibawa orang ini, ibu bapak jauh lebih besar dari wibawanya mungkar nakir. Sehingga mungkar nakir akhirnya takut karena harus melaksanakan tugas, tetap takut, kamu siapa? Dan biasanya garang mungkar nakir itu digambarkan yang garang, melihat tok kejem lah. Ini halus Pak, soft. Sampean siapa? Ini kan giliran saya menanya orang ini. Kalau bisa jawab ya nanti surga, ndak bisa neraka. Akhirnya orang tadi jawab mungkar nakir, kamu ndak boleh sombong, saya ini Quran. Nah orang yang baru wafat ini senengane maca Quran. Iya, tapi dia muslim tapi nakal di dunia bedi, jahat, dolim. Harus saya siksa, tidak bisa. Sampean menyiksa orang ini sama dengan menyiksa Quran. Berarti nyiksa Gusti Allah, tidak bisa. Tapi wibawa orang ini kan jauh lebih besar. Itulah Quran. Makanya di bacaan khatmul Quran, doa itu kan wal Qur'ana syafi'ah, Quran bisa memberi syafaat, bantuan, penolongan. Dan dikubur juga memberi teman, munisa. Apa medsos sakit bantu sampean? Kok bacanya pancet medsos? Ramadan enggak Ramadan kok tetep nggih HP mawon. Quran. Akhirnya mungkar nakir enggak mau putus asa, enggak, saya ini harus melaksanakan tugas. Diajarlah menghadap Gusti Allah. Ya Allah, kami berdua kan memang Kau perintahkan untuk menanyakan orang yang baru wafat. Iya, tapi saya dihalangi orang ini. Orang tadi, orang itu hakikatnya Quran hakikatnya kan Gusti Allah Bu Pak. Quran itu kan Allah hakikatnya.
dihalangi orang ini. Orang itu tetap jawab, ibu bapak, loh Gusti, kalau panjenengan memperkenankan mungkar nakir menyiksa orang yang baru wafat pada dia suka Quran, membaca Quran, berarti kan panjenengan memperkenankan menyiksa Quran. Kalau Quran boleh disiksa, kan sama dengan menyiksa panjenengan ya Allah. Akhirnya Allah dawuh terakhir final ibu bapak mungkar nakir, karena orang itu seneng maca Quran jangan disiksa. Itu sudah usah ditakoi. Nah dosanya gimana? Kan diampuni. Dengan baca Quran otomatis kan menghapus dosa-dosa kita. Nah, inilah pentingnya Quran. Dan tidak pentingnya HP. Saya harus menegaskan tidak pentingnya medsos. Walane Bu monggo khatam ping 5 ngaten Bu, muga-muga amin Allahumma amin Allahumma. Ya termasuk bapak-bapak insyaallah, muga-muga kalau ya setiap mari sholat sajus kalau 5 kali sholat aja sudah 5 juz insyaallah. Ya. Masalahnya gini, bulan Ramadan juga dilipat gandakan, apalagi nanti menurut Kanjeng Nabi, pikiran kita bulan Ramadan itu kalau sudah 15 ke atas ibu bapak harus punya pikiran bahwa tahun depan belum tentu kita ketemu bulan Ramadan. Makanya semangatnya lebih tinggi, terutama 10 hari terakhir itu yang Lailatul Qadar turun lagi. Kalau Lailatul Qadar pertama turun pada Kanjeng Nabi di 17 Ramadan karena itu sangat penting, sangat istimewa. Terus umatnya sahabat waktu itu kan matur Kanjeng Nabi, apa ndak bisa diturunkan lagi? Akhirnya Allah mengabulkan diturun lagi pada umatnya, tapi tidak 17 Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika sahabat bisa lagi kok ndak jelas persisnya tanggal pinten Kanjeng Nabi nyebut peluang kuat, tidak berani memastikan peluang kuatnya malam ganjil. Tapi Nabi sendiri ternyata tidak membedakan ganjil dan genap. Itu loh Bu Pak, ya monggo kalau sudah malam selikur ya kita usahalah. Ya, walaupun umumnya orang kalau sudah malam selikur itu terawih pindah ke mall, pindah ke bazar UMKM. Monggo kita betul sempatkan nggih. Jadi ini selama ini kan kita masih enggak Pak. Malam Lailatul Qadar, perpindahan siang malam itu maghrib. Jadi ibadah itu tidak mesti harus bangun malam. Sedak maghrib masuk itu monggo. Dan ibadah itu tidak hanya ibadah sholat, zakat, ya apapun yang bersifat ya ibadah, macamnya ibadah, malam hari itu yang nyumbang orang, bantu orang, baca Quran, yang ngaji, itu mau dilakukan semua. Sebab malam hari tidak mesti sholat. Malam itu panjangan bantu orang lain, itu pahalanya jauh lebih besar. Karena selama ini kita bisa keliru ibu bapak, bahwa sholat, zakat, poso, haji, umroh itu supaya secara pribadi kita ini sholat, taat. Tapi ketaatan pribadi ini tidak boleh kita gunakan untuk diri kita. Makanya kita berani mengatakan bahwa kesalian pribadi itu untuk menuju kesalian sosial. Itulah rahmatan lil. Tentu masalah pribadi tidak pernah bantu orang lain. Itulah Bu Bapak, saya berulang-ulang itu hadis. Ada orang bendino poso Bu Pak. Tidak hanya Daud itu kan sehari puasa sehari tidak. Itu dulu Ramadan loh, bendino poso. Malamnya ibadah luar biasa. Bayang malam baca Quran, tidak pernah tidur, tapi hatinya tidak pernah tergetar membantu kesulitan orang lain. Tidak pernah, dia cukup dengan ibadah hablum minallahnya. Nah, akhirnya dilapor nih Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi si fulan, sapa tangga kula, Masya Allah Kanjeng Nabi ibadahnya kita akonilah. Ya. Tiap hari poso, malam hari ibadah, tapi tidak pernah mau tergerak hatinya membantu tetangganya yang sulit. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, orang itu haram masuk surga. Karena Islam itu rahmatan lil alamin.
kesalahan pribadi, apakah sholat dengan puasa, dengan haji, dengan umroh kan supaya secara pribadi kita bisa soleh. Kesalahan pribadi itu tidak berhenti, harus menuju kesalahan sosial, terutama yang butuh-butuh bantuan. Jadi makanya saya Pak, ada kan orang tiap bulan sekali umroh, dan umrohnya mampir Turki, ada umroh mampir Amerika. Itu sing penting Amerika atau umroh ya. Mampir Israel itu ada. Ya. Tapi tidak pernah uang sekian banyaknya umrah satu kali sekarang paling tidak kan 35 juta. Tapi kalau atas tetangga yang sulit tidak pernah mau bantu. Saya khawatir orang macam itu mau ditanya ke Kanjeng Nabi, orang itu nanti masuk neraka lebih dulu. Karena apa? Sombong. Kesalahan pribadi tidak pernah mewujudkan rahmatan lil alamin, membantu seluruh makhluk. Tidak ada. Ada orang umroh wingi aku mampir Turki rek. Apa Blue Mosque itu masjid biru itu. Terus numpak kapal ning laut itu pemisah Eropa itu, ya Allah. Iya silahkan, tapi uangmu itu loh sekian banyak daripada uang umroh itu. Nabi haji hanya sekali, umroh hanya 4 kali. Orang tiap bulan umroh, tapi tidak pernah terlintas. Makanya saya Ja'far Shadiq itu Bapak Ibu cucu Nabi yang ke-6. Wah itu kalau ada musim haji itu hanya nangis itu. Sayyid Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali Fatimah Rasulullah. Itu kalau musim haji itu hanya di belakang nangis tok Bu Pak. Ditanya, panjenengan cucu Rasulullah, ada orang tawaf, orang sa'i seperti kok malah nangis di belakang, kenapa wahai cucu Rasulullah? Itu yang saya lihat itu bukan orang, itu yang sedang tawaf, yang sedang sa'i itu kan, itu saya lihat itu babi itu, itu babi itu. Babi itu, anjing itu, unta itu, domba itu, tikus. Karena apa? Karena ya niatnya tidak karena Allah itu. Kan percuma tidak karena Allah kalau niat kita Bapak Ibu. Lillah itu tidak boleh hanya mulut tok, terutama puasa. Karena puasa ini jenengan selalu diperintah diterangkanlah bahwa semua ibadah manusia milik manusia kecuali puasa itu milikku. Itu artinya bahwa puasa itu betul-betul harus karena Allah, golek ridhane Gusti Allah. Dan itulah Ibu Bapak, ketepatan saya ingat kemarin saya baru di Gari Laut ceramah di sebuah perumahan di Sukodono sepanjang Sidoarjo itu, Ustadz, saya ini kalau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu saya lihat memang ada Nabi baca itu. Tapi yang asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhat wa nar, ini saya lihat di hadis kok tidak ada. Ya ketepatan karena ditanya tak jelaskan secara detail gini loh Pak. Itu di Bukhari ada, di An-Nasihat, di At-Tirmidzi, bahwa bulan Ramadan kita harus memperbanyak 4 hal. Min arba'i khisalin fastaksiru min arba'i khisalin. Bulan Ramadan kamu harus memperbanyak 4 hal. Arba' itu kan 4. Rebu itu hari keempat. Ahad, Senin, Selasa. Asli ini arba'ah. Cuma mbah-mbah kita muni arba'ah kok angel banget Rebu gitu aja. Hari keempat 4 hal. 1, tingkatkan iman menurut Nabi. 2, istighfar. 3, ridho Allah. Dan menurut Nabi ini yang paling penting Bu, ridho Allah ini yang paling penting. Dan keempat, surga. Lah, perintah Nabi inilah diwujudkan oleh ulama Indonesia dalam bentuk doa. Asyhadu alla ilaha, itu iman. Astagfirullah, istighfar. Ridho Allah, yang ketiga jelas, dan surga. Jadi itu pengamalan dari hadis Nabi. Perintah Nabi diwujudkan dalam bentuk doa. Dan yang paling penting
catatan yang jarang kita renungkan ulang, ini kan ridhoka wal jannah. Jadi surga itu tergantung ridho Allah. Jadi ridhoka dulu wal jannah. Berarti di Mekah tidak ada, Pak. Kelebihan ulama Indonesia itu kalau memahami ayat kan tidak hanya katanya, dibalik kata yang tersirat apa sebenarnya. Di Mekah tidak ada, Bu. Doa seperti tidak ada. Ulama-ulama Indonesia itu kan lebih, ya khususnya saya orang Jawa. Jawa itu lebih kuat di hati daripada perasaannya kan lebih kuat. Ya. Tentu orang Jawa itu kan mesti rasa dulu baru rasio. Dan hampir semua lah sebenarnya, hampir semua sama lah. Ya. Jadi Bapak sekalian, itu kan persis hadis Nabi yang saya sampaikan ulang-ulang itu. Nabi bangun tidur, persis itu. Bukhari, kalau ini Bukhari, Bu. Bangun tidur, Nabi langsung dawuh, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, wahai sahabat, orang masuk surga itu sebenarnya bukan modal amal. Biasanya ayo amal sing akeh. Enggak, bukan. Sahabat tanya, loh kok bisa ya Rasulullah? Wala anta. Termasuk panjenengan masuk surga bukan karena modal amal banyak, tidak. Orang surga itu hanya illa biridwanillah, hanya karena ridho Allah. Jadi ini asbabul wurud. Kalau Quran kan asbabun nuzul, sebab ayat turun masih ada sebabnya. Ini asbabul wurud sampai Nabi dawuh seperti itu apa? Nabi baru diajak malaikat Jibril, Bapak Ibu, ditunjukkan Muhammad ini nanti di akhirat ada situasi seperti ini, orang dikirim ke surga, senang ketemu Gusti Allah. Lafaz liqa Allah itu 15 kali, ketemu Allah Mas liqa. Kamu kok seneng banget mau kemana? Ya Allah, saya kan mau masuk surga. Modalmu apa? Ini ibadah saya sangat banyak. Allah jawab, berapapun ibadah kamu, kalau aku gak ridho mau apa? Ya Allah, saya berhak masuk surga, ibadah semuanya. Saya ingin surga. Akhirnya malaikat dipanggil, Bapak, malaikat, orang ini tidak boleh masuk surga, bawa ke neraka. Hadis Bukhari. Malaikat, ya Allah, namanya banyak. Iya, tapi ibadahnya di dunia kan surga, bukan karena aku, wong surga itu makhlukku. Ibu bapak, selain Gus Allah ini khalik, selain Allah berarti surga neraka makhluk Gus Allah. Berarti dia ketika lillah itu sholli fardhu lillah, nawaitu sama lillah, itu hanya lisannya aja. Kan bukan karena aku, berarti surga. Enggak bisa, dia munafik. Inilah Bapak Ibu, kita harus putar haluan. Ayat doa tadi sudah benar. Ulama kita ridhoka wal jannah. Jadi surga itu karena ridho Allah. Jangan dibalik. Maka saya selalu harus menegaskan ulang, Ibu Bapak, orang minta surga boleh, itu diperuntukkan Allah orang yang baru ibadah, anak kecil. Seperti anak panjenengan. Memang Allah mancing, harus diinspirasi. Le, cung, masjid, enggak Pak, tak tukone es krim, gue. Jadi budalanya masjid bukan krono ibadah, krono. Nah, itu sebenarnya sama. Itu boleh bagi orang yang baru mulai ibadah, harus dipancing ngono-ngono iku. Tapi kan harus tidak boleh berhenti. Itu kan pemula. Masa orang mulai terus harus meningkat hakikat. Allah. Kan enggak merubah apa-apa, hanya merubah ngoto hati tok. Karena Allah lah ini surga. Jadi tidak sulit Bapak Ibu. Selama ini kita kadang menjelaskannya, yun sewu. Saya tadi malam saya buka Bapak Ibu, kadang Allah itu mardhatillah, kadang ridwanullah, dan kadang liwaj ibtigha wajhillah, itu sama. Itu 49 kali. Yang artinya ibadah apapun harus diniati krono golek ridhani Gusti Allah. Kan tidak sulit Pak. Jangan diniati ya lele lari alit anak kecil mboten napa-napa Pak. Cung. Subuhan cung. Betul. Wah ini ono es krim nggih mboten. Lihat masuk Allah dipadani es krim. Ini hakikat. Udah begini Bapak Ibu, Nabi bicara sangat-sangat hakikat.
Monggo ya kula lan panjenengan yang merubah haluan. Jadi ndak merubah apa-apa, ibadahnya tetap cuma niatnya dalam atine sing ditoto. Kabeh pengen surga, tapi surga neraka itu tergantung ridhani Gusti. Dan itu sudah dalam Islam ulama kita sudah memberitahu ya, lillah tadi sudah benar. Uang kita lisan kita sudah lillah. Tinggal kadang lillah atine nggak bodoh, maka disamakan antara lisan dan hati. Maka doa itu pas. Alhamdulillah orang tadi pertanyaannya semacam nggak percaya, Pak. Ya, alhamdulillah kalau dirangkul Ustaz, saya dapat pencerahan. Pencerahan apa? Ya itu saya inginkan penjelasan seperti itu. Ya iyalah. Masuk kiai itu goblok aku. Jadi benar, nas'aluka ridhoka wal jadi wali, Pak. Jadi surga itu karena ridho Allah dulu baru surga. Bukan ujung-ujung surga, Allah dari ridho mau apa? Nah inilah monggo anak-anak kita perlu dipancing rawan setan, ya, kalau perlu soto janda tadi di depan UPN. Kalau kulo seumur kulo lan panjenengan harus betul diniati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alima Allah tuhsuhu, alima Allah tahu bahwa kamu tidak bisa menghitung hari dengan benar. Semua hanya perkiraan. Ini kan hubungannya dengan sholat yang malam hari itu, Bu. Bahwa Nabi diwajibkan sholat ya muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu, Nabi sembahyang malam kan separuh, lebih sedikit kurang sedikit. Tapi ukuran pasnya jam piro, itu Allah yang Maha tahu, mengukur jam Allah. Seperti yang saya sampaikan, ITB Bu Profesor yang terakhir. Jadi sekarang ini menurut catatan para ahli geografi, setahun ini diperkirakan bumi ngelilingi matahari itu makin cepat. Sehingga setahun diperkirakan ada percepatan sampai 3-5 menit Bapak Ibu. Itu yang memang profesor ahli betul ngitung perjalanan bumi mengelilingi matahari. Ya, makanya dengan demikian diperkirakan kalau ini makin cepat, kira-kira berapa puluh tahun lagi, entah 20 tahun lagi, sehari semalam bukan 24 jam tapi 22 jam. Nah, mana yang benar hitungan menungso, Pak? Makanya Allah yang bisa menghitung waktu itu Gusti Allah. Alima, Allah tahu, alan kamu semua tidak bisa menghitung dengan benar, alat tuhsu. Dan disinilah makanya termasuk hitungan sholat jam berapa persisnya kan tetap ada perbedaan. Ada kemarin ada, ini lurah kita ini sholat 5 waktu itu kecepatan 10 menit. Ya kita semua husnudon lah. Termasuk tempat, kadang-kadang masjid dirubah Pak, kalau saya tidak perlu Pak. Ini hitung betul menuju Ka'bah kurang lurus. Enggak. Lurus tidak, proses harus lurus Ka'bah tidak Pak. Artinya walaupun sudah lurus Mekah, arahnya sudah betul, sudah selesai. Bapak ada yang harus persis, itu terlalu kulit lah. Ada sama masjid dirubah total anune miring loh dihitung betul. Ya yang ngitung membenarkan, yang ngitung miring itu kan dia belum tentu juga itu menunggu kok. Betul Pak? Kalau saya tidak perlu. Sudahlah. Masjid sampean bisa ini kalau kita betul menurut hitungan yang betul sekian, itu toh juga hitungan manusia. Dengan tegas Allah mengalima kamu semua tidak pasti yang bisa hanya saya. Yang Maha tahu Allah. Semua kan husnudzon mawon. Bapak ada masjid ini enggak biru hitungan menurut hitungan baru yang modern ini harus kurang miring ke kanan sedikit. Nah itu kan hitungan kamu sama aja lah. Kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jam yang ngono, Bu. Ini enggak bisa, ini kecepatan 10 menit. Yalah, kita husnudzon Gusti Allah. Sembarang-barang dak husnudzon itu enak gitu loh ya. Persisnya jam berapa? Tunggal ini pakai betul. Kok jam aku sekian sekian. Itu yang Masjid Rahmat itu enggak kecepatan biasanya. Ini di HP saya, ya sama percaya HP itu percaya. Nah itu hari semua tidak sama Pak, kecepatan 2 menit kadang. Udahlah, husnudzon mawon lah Pak, percaya Gusti Allah yang Maha tahu Gusti Allah, hitungan manusia kan juga ya belum tentu.
Alima Allah annallah yaktir. Jadi yang semua tentang waktu-waktu al-auqat, waktu jam auqat, lan tastati'u bidhabti. Orang bisa menghitung waktu dengan tepat hanyalah Allah. Hal yang pasti itu Gusti Allah. Walaupun namanya ilmu pasti loh, tapi kepastian itu yang tahu Allah. Maka dengan demikianlah kepada Allah kita harus khusnudon. Fataba alaikum, lah inilah. Jadi misalnya kamu ngitung jam, ngitung hari kurang-kurang dikit itu salah, Allah nyepuro. Fataba, Allah memberi taubat alaikum. Itulah Allah Bapak Ibu. Ya, tidak mesti loro tambah loro. Iyalah. Kadang-kadang loro tambah loro ya belum tentu papat setengah misalnya. Ya, fataba alaikum. Nah, inilah walaupun taba ini ada hubungannya Bapak Ibu, setelah Nabi sembahyang malam itu separuh malam kurang sedikit lebih sedikit untuk umatnya cukup 2 rakaat di sepuro Gusti Allah. Dan yang awalnya sembahyang malam itu wajib buat Nabi untuk keluaran panjenengan menjadi sunnah sama dengan tarawih ini. Nabi kan enggak pernah tarawih jamaah. 3 malam aja, ada yang meriwayatkan 2 malam 3 malam di masjid Madinah Ibu, tapi sendiri. Nabi wafat, keadaan Abu Bakar sama. Di zaman Umar akhirnya iki kok bayang dewi-dewi ning masjid kaya tawon. Terus Ubay bin Ka'ab tuh suaranya lebih bagus, ayo kamu imami. Piro? Itu 13 sampai sekarang. Makkah Madinah. Tapi tahun ini oleh Raja Salman lewat putra mahkota nampaknya dirubah menjadi 11. Ya monggo. Ya. Jadi sebenarnya hitungannya ini terserah. Ya. Sing penting 13 atau 11. Aku 11 13. Padha ae. Sing penting traweh. Sing paling elek ndak traweh, ora 13, ora 11, ora pira. Jadi Ibu Baru Fataba ini ada hubungannya dengan hitungan waktu, juga ada hubungannya dengan yang awalnya ya ayyuhal muzammil qum, bangun malam wajib buat Nabi, ternyata umatnya buatan wajib, panjenengan cukup sunnah. Jadi panjenengan bangun malam yang jeding tok ora apa-apa. Nguyu tok. Tapi yo mosok bangun jeding bangun malam walaupun 2 rakaat. Walau rakaat ini loh. Jadi bangun malam itu walaupun 2 rakaat ya monggo ya malam hari bangun wudu sembahyang 2 rakaat tidur lagi, dan bulan Ramadan kan enak Bapak Ibu bangun malam. Monggo mawon nggih. Lah Ibu Bapak sekalian, fataba. Jadi ada 2 hal menyangkut mengapa Allah beri tobat, menyangkut hitungan waktu yang kadang kurang-kurang pas. Allah juga nyepuro, termasuk orang yang tidak sembahyang malam karena Nabi wajib, panjenengan juga tidak sembahyang malam juga di sepuro Gusti Allah. Cuma tetap dianjurkan walau rakaat ini dengan 1 kali salam. Tapi panjenengan saya lihat di malam hari itu ndak puas dengan 2 rakaat ya. Bisa 20 rakaat monggo mawon. Ya ambek olahraga jadi. Amin Allahumma. Saya kira inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan 2-3 ayat ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kelolaan panjenengan. Yang penting noto hati golek ridani Gusti Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan di akhir Ramadan tambah sehat walafiat. Rumah tangga panjenengan barokah, rezeki ini barokah, umurnya barokah, anak-anak kita saleh dan salihah. Amin Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kita meninggal dunia yang fana, yang pasti kita tinggalkan ini, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. Monggo baca 3 kali asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Lupa saya, ini saya dapat hadis penting untuk rumah tangga. Panjenengan ibu bapak selama Ramadan mesti diterangkan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi. Sapa sing poso krana ridho Allah, iman ridho Allah, dosa yang lalu disepuro. Ternyata Bu,
Kanjeng Nabi itu ditambahi wa ma ta'akhara untuk khusus Aisyah. Itu hadis umum ya, tapi saya menemukan hadis khusus istrinya. Nabi nambah Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhambiha wa ma ta'akhara. Ditambah ta'akhara. Jadi mudah-mudahan Allah dengan puasa kamu wahai Aisyah istri saya, Allah mengampuni dosamu yang lalu termasuk yang akan datang. Ta'akhara. Nah niki donga niki apik Pak untuk istri-istri kita. Nggih. Terus baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup sama aja lah. Jadi monggo Bapak-bapak tirukan saya dulu niki hadis Allahumma ghfir li. Lah istri sampeyan jenenge sapa? Lek sitok-sitok loro-loro telu. Li sapa? Li itu kan untuk nama istri sampeyan sama sebut, Pak. Nggih, mata qaddama min dhambiha wa mata akhara. Nggih, dibaleni Allahumma ghfir li. Nggih, istrinya sebut mata qaddama min dhambiha wa ma ta'akhara. Ta'akhara itu yang belum datang. Nah sekarang ganti ibu-ibu. Bu, jadi perintah ini berarti sekaligus ya perintah beristri mumpung Ramadan dongane garwane. Cuma dirubah titik lek ha kan wedok lek lanang hi. Ganti tirukan saya, Bu. Allahumma ghfir li. Lah bojone sama jenenge sapa? Kemudian ma, Bu, monggo ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhara. Diulangi lagi, Allahumma ghfir li sinten jenenge ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhara. Niki riwayat Nabi kalau bulan Ramadan ya istrinya didoakan. Ya berarti supaya adil, istri juga mendoakan suaminya. Walaupun ya yang masih meninggal pun didoakan, tidak apa-apa. Ya, Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahusu'ana wa qira'atana wa tilawatana kulla sa'iri ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana baligh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa darajah nafi'ah lidin wal ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.